Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Ngelanjutin yang kemarin. Oppo F7 kasusnya LCD-nya pecah. Ini sudah tak tes pakai LCD yang baru. Ini ada kunci kayaknya ini. Ada kuncinya. Ini yang baru. Mau langsung eksekusi saja ya. Ini yang baru, yang ori masih di belakang nih. Ini sudah tes. Oke, matikan paksa tak apa-apa. Matikan dulu. Ini disimpan dulu LCD-nya. Sekarang mau melepas LCD yang aslinya. Tempatnya berantakan mas bro, belum sempat bersih-bersih ini. Oke, biar agak bersih dikit. Sekarang mau bongkar yang ini. Aku nggak ada blower, ada ini, ada hotgen. Pecah. Sambil dengerin tausiah pengajian Buya Arozi Hasim. Mana satunya? Yang kelima, ini pada pagi insyaallah. Sebelumnya mari kita kirimkan Fatihah kepada murid-murid beliau yang menjadi guru saya, yang saya mengambil sanad kita. Ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Dan yang khususnya lagi adalah pengarang kita ini, Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi. Oh, ini sudah gak ori namanya, sudah pernah ganti ini. Gak ori mitu. Keistimewaan umum yang kelima, umat Nabi Muhammad, yaitu umat kita. Apa itu? Kamalus syari'atul Muhammadiyah, kesempurnaan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab ini sering disalahpahami oleh orang-orang yang ekstrim dan aktual
Karena ini adalah keluasan beragam. Coba kalau dibacakan sempurna, ayat apa yang paling sering teringat? Surat Al-Maidah ayat Al-Yawma Akmaltu itu ayat berapa? Ayat 3. Itu ayat panjang, turun 3 kali dan bertiga kata. Bagian pertama, pertengahan, terakhir digabung jadi satu. Al-Yawma Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Coba perhatikan. Hari ini kata Allah ini turun tahun ke-10 Hijriah. Al-Yawm, hari ini Katanya sama tombol ini. Oh iya, tombolnya nggak bisa, keras satu. Agamamu yang sempurna, aku sempurnakan nikmatmu, aku ridhoi Islam sebagai agama. Din itu mencakup Islam, iman. Ini telah disempurnakan. Apa kata kawan saya pakai hadis ini, pakai ayat ini? Agama sudah sempurna, nggak usah tambahin. Oke, langsung sudah tes kan? Tes lagi nggak apa-apa ya, meyakinkan yang punya. Ini yang baru. Dulu nggak ada burdah-burdahan, ngapain selawatan? Agama udah sempurna. Agama sempurna, akal ente belum sempurna. Gitu-gitu ya, kalau ada orang ngomong begitu. Nggak ada, ini bid'ah. Agama sudah sempurna. Ayat ini tidak berkaitan dengan bab bid'ah. Ayat ini berkaitan dengan misi Rasulullah telah selesai. Jadi kalau sahabat paham bab ini, Abu Bakar nangis. Sahabat-sahabat yang mengerti nangis. Ibn Abbas mengerti dan mereka menangis. Kenapa? Misi Rasulullah selesai, berarti beliau akan berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, orang tua kita, anak kita, sahabat kita meninggal, guru kita meninggal, kita meninggal. Bagaimana jika yang meninggal Rasulullah SAW? Sahabat Sudah ada penampakan. Begitu juga putrinya Sayyidah Fatimah. Baterainya enggak tahu ya, banyak apa enggak. Jaga-jaga. Kalau antum dikabarin gitu gimana? Misal nanya ya. F7. Oh iya, sama tombolnya ntar lagi diganti juga. Sudah antum lahir, sudah ngerti agama belum? Ini sudah ada penampakan. Tahun kemarin ngerti agama nggak? Agak berat tapinya ya. Beda, mungkin sebelum pandemi, setelah pandemi beda. Berarti yang belum sempurna apa? Pemahaman kita agama ini sudah sempurna. HP-nya agak berat. Tapi kita lahir, kita nggak kenal agama. Kurang respon gitu loh. Maka kita nggak boleh menghukumi orang yang sekarang terlahir dan di keluarganya beragama Kristiani, Hindu, Buddha. Status kita sama awalnya. HP-nya berat. Dia lahir di lingkungan Baru oh iya. lahir di lingkungan Muslim. Tapi jangan sampai kita berakhlak. Passwordnya. Mereka dulu berakhlak. Maka saya memandang semua orang itu berrahmah, insya Allah. Inilah makna Bismillahirrahmanirrahim. Memandang semua makhluk dengan rahman. Kok gini HP-nya ya? Rahim. Dan semua orang mukmin dengan Wah, kebanyakan aplikasi ini. kita wajib mencintai semua Gamenya ini banyak ini. Gamenya banyak. orang yang mengkafir-kafirkan kita, yang mensyirik-syirikan kita, kita harus memandang dia dengan rahmat. Jadi agak berat ya. Waduh. Apa yang dia pahami apa? Beliau kan korban juga ya.
Kita lepas dulu nih. Yang bagian belakangnya itu tak tempelin dulu. Ini biar merekat ke itunya, ke LCD-nya, ke apa? Bodinya. Ini pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa akidah dalam agama ini, syariat dalam agama ini telah ya. Baik dulu, sekarang atau nanti, agamanya sempurna, tapi lagi-lagi pemahamannya belum sempurna. Kalimat ini, ayat ini tidak pernah turun ke Nabi manapun. Tidak pernah turun ke Nabi Musa, tidak pernah turun ke Nabi Isa. Itulah sebabnya syariat Nabi Musa masih diperbaharui oleh Nabi Isa. Sedangkan syariat Nabi Muhammad tidak boleh diperbarui. Yang diperbarui cuma fikihnya, pemahamannya. Maka sampai nanti Imam Mahdi pun muncul, syariatnya berubah. Tidak boleh berubah. Yang berubah hanya fiqh syariat, pemahaman syariat. Jadi tolong dibedakan. Syariat suci, pemahaman terhadap syariat tidak suci. Pemahaman itu disebut ilmu fiqh, ilmu aqidah, ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu tafsir. Nah ini semua pemahaman produk manusia. Sedangkan syariat bukan produk manusia, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham di situ? Timnya ini loh banyak. Coba yang berat apa ya? Boleh gak berubah? Nanti biar di download lagi juga enggak apa-apa. Ini berat ini mau ngetesnya. Imam Ghazali mengatakan, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad mengenai ruh. Katakan ruh itu urusan roh. Kebanyakan aplikasi jadi nggak gerak nih. Imam Ghazali nulis kitab Ihya Ulumuddin itu khidmat pada ayat itu. Belum di sini. Jadi 4 jilid. Banyak. Ibnu Arabi nulis 9 jilid. Mana menu teleponnya ya? Nulis bersyair. Oh ini. Itu semua berkhidmat kepada yang sedikit itu. Beda imam, beda cara dia memahami, sehingga beda juga hasilnya. Oke. Apa bukti syariat tidak berubah, tapi fikihnya berubah? Masjid ini berkunut. Oke. Kalau nggak berkunut, saya pecat mazhab Syafi'inya. Buat mazhab baru deh. Nggak ada hak saya mecat orang dari mazhab Syafi'i. Apalagi ngeluarin orang dari ahli sunnah. Kita nggak ada hak. Mana pesan ini? Pesan. Gereja di abad pertengahan. Kalau orang-orang ahli sunnah bersikap seperti itu, dia telah mengulangi kesalahan gereja di abad pertengahan. Mana pesannya? Dia sudah menjadi tangan-tangan Tuhan. Padahal Tuhan nggak bertangan seperti yang dia bayangkan. Ya. Jadi orang-orang yang kemudian menjadi panitia-panitia surga, panitia-panitia kebenaran, kita nggak. Kita mencari kebenaran, bukan panitia kebenaran. Maka kita tidak akan berat HP-nya ya. Dengan kebenaran yang kita pahami. Karena kita juga berharap jangan-jangan nanti meninggalnya nggak dengan ngaji begini. Meninggalnya pakai akidah yang batil. Jadi jangan sok-sok suci lah ya. Nah, dan ini kepada semua kelompok, mau ahlu sunnah, asy'ariyah, maturidiyah, apapun alirannya, bertarekat dia, tidak bertarekat dia, zuriat Nabi kah dia, bukan zuriat Nabi kah dia, NU kah dia, Muhammadiyah kah, sama aja. Ya. Saya melihat fenomena ini begitu. Jadi setiap kali ada orang jadi mayoritas, itu menjadi tangan besi. Beda sama dia sikap. Auzubillah min dzalik. Oke, sudah. HP-nya agak berat. Imam Syafi'i sama-sama baca hadis. Hadis sholat subuh. Gurunya juga baca hadis sholat subuh, Imam Malik. Murid dia, Imam Ahmad bin Hanbal, baca hadis. Hadisnya sama. Imam Malik baca, Imam Syafi'i baca, Imam Ahmad baca. Ini 3 generasi. Malik,
tidak kasih tahu sama yang punya HP. kembali murid dari Berat Syafi'i. HP-nya. Tapi hasilnya baik. Imam Malik tidak Tombol-tombolnya baca basmalah baik dijaharkan ataupun disirkan. Tapi mazhab ini katanya sudah nggak direvisi bisa oleh tombolnya. murid Imam Malik. Sekarang mereka masih baca Yang disir. atas bisa. Kalau dulu enggak. Jadi Imam Malik Sudah bisa memfitnahkan semua, baca basmalah tinggal yang luar berarti dalam bisa. sholat. Oke, Hadisnya sama loh. dimatikan Imam dulu. Syafi'i mengatakan enggak, justru bismillah wajib dikeraskan karena bismillah bagian dari Al-Fatihah. Imam Ahmad Oke, sudah getar. balik lagi dibaca tapi disirkan. Langsung ke silimnya. Bagian dari rukun sholat itu syariat. Cara bacanya disebut fikih. Paham? Muncullah cara baca Imam Malik, cara baca Imam Syafi'i, cara baca Imam Ahmad. Syariatnya sholat wajib, Al-Fatihah wajib. Perhatikan tadi, Imam Malik mengatakan cukup baca Fatihah sekali dalam semua rakaat untuk makmum sah sholatnya. Imam Syafi'i tidak. Setiap rakaat baca Fatihah. Imam Ahmad kalau kita bermakmum gak wajib baca. Imamnya yang baca. Tuh. Dalilnya sama. La salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Hadisnya sama, tapi fikihnya berlain. Mulai paham? Maka fikih itu yang punya anak usia 3 sampai 11 tahun dan mulai khawatir dengan tontonan mereka sehari-hari, kalian wajib punya tablet ini. Ini produk manusia berdasarkan hadis Nabi atau ayat-ayat suci. Oke? Jadi mazhab Imam Syafi'i, kenapa muncul mazhab? Karena antum nggak sanggup baca hadis Nabi seperti Imam Syafi'i, nggak sanggup baca Quran seperti Imam Syafi'i. Maka beliau merumuskan, kalau nggak sepakat buat mazhab sendiri aja, boleh. Cuma siapa yang ikut dah? Ada kawan saya, dia kalau sekarang disebut dengan Qur'ani, tapi anti sunnah. Waktu saya khutbah menceritakan kisah Nabi, apa kata dia? Ente baca-baca hadis itu nggak sahih, nggak ada hadis yang sahih. Yang sahih cuma Quran. Saya senyum. Itu aja istilah yang salah. Al-Quran itu bukan sahih. Al-Quran di atasnya sahih, namanya mutawatir. Ya, di atas sahih. Mutawatir itu ditransmisikan, diriwayatkan oleh banyak orang. Kalau sahih belum tentu. Itu jadi bingung dia. Ya. Oke, langsung. Itu nggak apa-apa, nggak usah ikut imam. Terus nanti ikut siapa? Langsung ke Quran. Saya tanya, Quran kamu yang mana? Ditunjukinlah Qurannya dia. Ya. Quran dia dibaca. Saya tanya, kamu bismillahnya dibaca atau tidak? Baca. Dikeraskan atau tidak? Tidak. Nah itu udah beda imam. Yang meriwayatkan Quran namanya Imam Asim, Imam Kisai, Imam Nafi'. Kamu Qurannya riwayat yang mana? Jadi dia mengira kalau langsung ke Quran nggak lewat imam, berarti langsung ke Allah. Padahal Quran yang saya baca hari ini itu Quran yang juga imam yang meriwayatkannya, namanya Imam Asim. Imam Asim ini dan semua imam-imam yang lain sepakat bahwa Bismillah bagian di Fatihah. Imam Syafi'i mengerti ilmu qiraat. Apa kata Syafi'i? Kalau Bismillah bagian Fatihah wajib dibaca di dalam sholat jahar. Itu sejarahnya. Beda-beda tuh. Nah, ini namanya mazhab. Saya ulangi. Syariat dari Allah suci. Fikih mazhab itu kesimpulan pemahaman para imam dalam membaca Al-Quran dan Sunnah. Maka fikih bukan tandingan Quran. Jadi keliru orang mengatakan gak usah ikut imam, langsung saja kepada Allah. Berarti dia sedang mengadu-adu
Keliru besar itu. Kejahilan yang dibuatkan pengajiannya, ya. Lalu ayat ini bermakna bahwa syariat Nabi Yuna Muhammad SAW berlaku untuk semua suku bangsa. Jadi agama yang agamanya turun kepada semua suku bangsa cuma sejarah Nabi Yuna Muhammad kering. SAW. Nabi Adam gimana? Nabi Adam istrinya cuma Sayyidatuna Hawa. Yang kita Kering setengah atau 1 jam, nanti baru dirakit ulang, kasihkan sama yang punya. Ini LCD-nya yang rusak. Aneh belum ketemu juga. Soalnya ada yang ngaji begitu sekarang, ya. Kalau dia punya data, silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak punya data, jangan mengada-ada terhadap baginda Nabi. Terima kasih. Itu tadi prosesnya, proses pembongkaran sama pergantian HP Oppo tipe F7. Oke, selamat malam. Salam dari apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru kajian Nur Muhammad itu